Selamat pagi Bapak Ibu dan jemaat yang dikasih Tuhan. Mari kita sama-sama renungkan firman Tuhan sesuai tema yang diberikan, yaitu ayah yang berjuang. Untuk ini mari kita lihat dua bagian dari firman Tuhan. Yang pertama kita akan lihat Kejadian. Kejadian pasal 6. Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat 10. Kejadian pasal 6 ayat 8 sampai 10 demikian. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sezamannya, dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Nuh memperanakan 3 orang laki-laki, Sem, Ham, dan Yafet. Demikian. Yang kedua, mari kita lihat dari kitab Kolose. Kita akan lihat Kolose pasal ke-6. Kolose pasal ke-3. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21. Kolose pasal 3 ayat 18 sampai dengan 21 demikian bunyinya. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati ayah anakmu supaya jangan tawar hatinya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita renungkan dan kita doa sebelumnya. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu. Berikanlah kami kemampuan untuk mengerti apa yang Tuhan inginkan. Lebih daripada itu, tolonglah Tuhan di dalam kami mendengar, kami boleh berpikir, merenungkan, dan juga tolong Tuhan supaya ini boleh jadi bagian dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dengarkan doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah Bapak Ibu dan Saudara jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini adalah Hari Bapa, oleh karena itu temanya berhubungan dengan ayah. Nah sekarang saya akan mengajak kita melihat dari bagian pertama yang kita lihat dari kitab Kejadian, yaitu tentang seorang yang bernama Nuh. Nah Nuh di situ dikatakan umurnya tuh 500 tahun. Nah pada waktu itu juga dikatakan bahwa dia mempunyai anak Sem, Ham, dan Yafet. Nah coba sekarang kita masuk ke dalam kondisi pada waktu itu, yaitu negaranya. Nah di situ dikatakan bahwa manusia makin lama makin bertambah banyak. Jadi mereka makin lama makin memenuhi bumi, dan di situ terjadi 2 golongan manusia. Yang satu golongan disebut anak Allah, yang kedua golongan disebut anak manusia. Ini ada 2 tafsiran. Tafsiran yang pertama berkata anak Allah itu adalah malaikat, anak manusia ya manusia. Itu tafsiran yang pertama. Nah tafsiran yang kedua berkata anak manusia, anak Allah adalah anak-anak dari keturunan Set. Jadi kita tahu Adam mempunyai Kain dan Habil. Habil dibunuh, terus Tuhan berikan Set sebagai penggantinya. Nah anak-anak Set ini rupanya makin lama makin baik. Memang kalau kita lihat di situ dari Set yang baik terus sampai keturunan ke-6 atau ke-7 itu ada yang namanya Henoh. Henoh saking baiknya maka dia diangkat ke surga. Dengan kata lain dia tidak mati di bumi. Itu dia keturunan Set. Nah itu yang katanya tafsiran sebagai anak-anak Allah. Nah anak-anak manusia anak dari keturunan Kain. Kita tahu Kain jahat terus beranak cucu sampai keturunan ke-5 atau ke-6 juga. Itu ada satu yang bernama Lameh. Nah Lameh ini bukan hanya jahat terhadap sesama, tapi dia juga berani menantang Allah. Di situ Lameh berkata, kalau dulu kakek moyangku Kain sesudah berbuat dosa ketakutan sehingga minta tanda dari Allah supaya tidak dibunuh oleh orang lain,
maka aku lameh, aku tidak takut. Jadi dia nantang Allah, bukan hanya jahat kepada manusia. Nah, rupanya dari keturunan Set yang makin lama makin baik, itu jadi kelompok orang-orang baik. Nah, yang dari Kain makin lama makin jahat, itu kelompok orang-orang jahat. Ini tafsiran yang kedua. Nah, jadi kita nggak tahu yang mana yang benar. Tapi dua-dua bagi saya masih bisa masuk akal. Nah, terlepas dari hal itu, jadi kita melihat di sini ada kelompok baik dan ada kelompok jahat. 50% baik, 50% jahat. Inilah dia. Nah, seterusnya di dalam pasal 6 ayat 2-nya dilanjutkan. Maka yang baik dengan yang jahat itu mereka saling kawin mengawinkan. Nah, digambarkan di situ di mana anak-anak perempuan Allah itu datang kepada anak manusia sehingga mereka kawin. Nah, waktu dikatakan mereka kawin itu juga bisa ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama berkata kawin, ya betul-betul seperti orang sudah menikah. Nah, tapi tafsiran yang kedua berkata enggak, itu menyatakan mereka itu bergaul satu dengan lain, terus mereka itu bersekutu satu dengan yang lain, mereka menjadi bersatu satu dengan yang lain sehingga seperti orang kawin. Nah, di sini tafsiran yang kedua berkata ada yang baik, ada yang jahat, tapi mereka itu bergaul akhirnya menjadi satu kesatuan. Nah, sesudah menjadi satu kesatuan ada hal yang menarik lagi, yaitu bukan yang jahat menjadi baik pada waktu bersatu antara baik dan jahat, tapi yang terjadi adalah yang baik menjadi jahat. Nah, inilah gambarannya. Jadi sekali lagi bukan orang-orang yang jahat akhirnya menjadi baik, tapi orang-orang yang baik yang akhirnya menjadi jahat. Akibatnya apa? Akibatnya 100% orang-orang yang hidup pada waktu itu semuanya adalah orang yang jahat dan dikatakan sudah rusak. Nah, mereka itu rusak sampai Roh Allah meninggalkan mereka. Di situ ditambah lagi dengan kata maka menyesallah Allah menciptakan manusia. Nah, waktu kita mendengar kata menyesallah Allah, itu jangan kita pikir Allah itu seperti manusia. Tapi itu hanya memakai bahasa manusia. Nah, menyesal sebagai bahasa manusia, nah, saya sudah buat, saya harapkan itu baik, ternyata jelek dan hancur. Nah, itu menyesal. Nah, bahasa manusia ini yang digambarkan bagaimana perasaan Allah terhadap manusia yang akhirnya 100% menjadi jahat. Nah, setelah klimaks semuanya itu jahat, maka Allah akhirnya memusnahkan semua manusia dengan cara Allah akan menurunkan air bah. Nah, jadi di sini kita lihat bahwa manusia semua sudah bejat, sudah hancur dan akhirnya harus dimusnahkan. Tapi menariknya ada satu orang yang berkenan di hadapan Allah. Nah, berbicara satu orang inilah yang kita baca tadi, yaitu kisah tentang seorang bernama Nuh. Nah, waktu saya katakan Nuh adalah orang baik, di sini kita harus bisa bayangkan keadaan pada waktu itu sehingga kita bisa mulai menerima bahwa kenyataan orang yang baik pada waktu itu sangat sulit luar biasa. Nah, perbandingan tadi kita lihat 50% jahat, 50% baik, yang menang yang mana? Yang jahat. Sehingga semuanya menjadi jahat, yang menang itu kalah. Nah, sekarang pada waktu Nuh semua 100% jahat, cuma satu yang baik yaitu Nuh. Jadi kita bisa bayangkan betapa sulitnya Nuh. 50% lawan 50% aja parah, 50% lawan 50% aja kalah. Sekarang satu orang melawan 100%. Jadi kita bisa bayangkan betapa luar biasa sulitnya Nuh dan hebatnya luar biasa satu orang benar ini. Nah, sekarang kita bilang Nuh menjadi orang yang berhasil karena dikatakan dia benar. Ini lebih sulit lagi kalau kita baca teliti, sebab di sini dikatakan dia baik di mata Allah. Nah, kalau berbicara baik di mata manusia itu mungkin tidak terlalu sulit. Kenapa? Sebab pertimbangan tentang baik dan jahat dari manusia itu sangat relatif sehingga bisa diukur seenak kita. Dan yang kedua, kalau kita bilang benar di mata manusia itu cuma luar. Gak ada yang tahu pikiran kita, gak ada tahu perasaan kita, gak ada yang tahu dalam batin kita. Yang orang lihat semua topeng. Sehingga kita bisa bilang saya menjadi orang benar sebab
tidak ada yang tahu di dalamnya. Nah di sini Nuh dikatakan sebagai orang benar itu di mata Allah. Jadi dengan kata lain Allah melihat dia masuk ke dalam pikirannya, ke hatinya, ke dalam batinnya. Sampai tidak satu pun bisa ditutupi. Nah di sini kita melihat Nuh itu menjadi benar di mata Allah itu luar biasa. Nah sekarang kita bertanya lagi, kenapa dia bisa benar di mata Allah? Sebab di dalam ayat ini juga ditambahkan, selain dia benar, dia adalah orang yang bergaul dengan Allah. Nah jadi di sini kita melihat orang yang bergaul dengan Allah, dia akhirnya bisa menjadi benar, dan orang yang benar adalah orang yang bergaul dengan Allah. Nah sekarang kalau kita bilang bergaul dengan Allah, apa sih kira-kira konkretnya yang dilakukan oleh Nuh? Mungkin kita bilang, oh dia bisa berkomunikasi dengan Allah, dia bisa bicara dengan Allah, bahkan dia bisa debat dengan Allah. Tetapi ternyata yang dibilang bergaul dengan Allah dalam konteks Nuh bukan cuma itu. Tapi lebih lagi yaitu di mana Allah memerintahkan dia melakukan sesuatu dan di sini dia taat. Itu yang dibilang bergaul. Nah kalau kita bilang dia begitu taat apa yang diperintahkan oleh Allah, ini bukan sesuatu yang mudah dan bahkan bagi saya terlalu sangat amat sulit. Sebab yang diperintahkan oleh Allah ialah bagaimana dia harus membuat bahtera. Buat bahtera yang sangat besar sampai semua binatang yang ada di dunia semuanya bisa masuk ke dalam. Jadi kita bisa bayangkan betapa besarnya luar biasa bahtera itu. Dan di sini kalau dibilang suruh bikin bahtera, ini lebih tidak masuk akal. Sebab disuruh bikinnya adalah di atas bukit. Bukan di sungai, bukan di danau, bukan di laut. Sebab kalau kita bilang bikin perahu besar di laut, perahu besar sungai, di danau. Kita bilang oh iya make sense, masuk akal. Tapi sekarang disuruh dibikin di bukit. Buat apa? Nah terus di situ dikatakan sebab Allah bilang Allah akan menurunkan hujan. Kita sekarang kalau dengar turun hujan, oh ya biasa. Sebab kita alami setiap hari. Kita tahu apa itu hujan. Tapi zaman Nuh banyak penafsir yang berkata sampai zaman Nuh belum pernah ada turun hujan. Jadi pada waktu Allah bilang aku harus turunkan hujan, Nuh gak bisa bayangkan. Sebab kemungkinan besar belum pernah turun hujan. Allah bilang, aku buka tingkap langit. Kita sekarang sudah punya pengetahuan yang jauh lebih hebat daripada Nuh. Kita bisa bayangkan tingkap langit itu mungkin awan-awan tebal. Dan dipecahkan awan tebal itu turun menjadi hujan. Sekarang kita tahu. Tapi zaman Nuh, bagaimana Nuh bisa tahu? Dia tidak tahu ada hujan. Dia tidak tahu apa itu awan tebal. Dan di sini Allah bilang, aku akan turunkan hujan. Jadi pada waktu Nuh bilang ya, itu betul-betul sangat sulit. Nah ditambah lagi lebih sulit sebab Tuhan suruh dia bikin bahtera bukan cuma seminggu, bukan cuma sebulan, bukan cuma 1-2 tahun. Tapi dia harus melakukannya 100 hari, 100 tahun. Jadi kita bisa bayangkan 100 tahun dia membuat itu. Nah inilah dia bagi saya Nuh sangat sulit. Jadi kalau Nuh bilang ya saya turut. Itu ketaatan yang jauh melampaui batas manusia. Nah sekarang lebih berat lagi. Sebab kalau kita masuk ke dalam surat yang ditulis oleh Petrus, surat kedua di dalam pasal 2. Di situ dikatakan Nuh bukan cuma bikin bahtera, tapi dia harus sebagai pemberita kebenaran. Jadi dengan kata lain selain dia bekerja untuk bikin bahtera, dia juga harus berkhotbah supaya orang lain bertobat. Nah kalau saya katakan dia harus berkhotbah. Sekarang mungkin kita bilang tidak terlalu sulit. Kalau ternyata waktu kita khotbah ada orang yang bertobat. Tapi di sini pada waktu Nuh berkhotbah tidak satu orang pun yang bertobat. Nah sekarang kita bilang oh biasa orang tidak bertobat waktu kita berkhotbah. Ya bisa kita katakan saya tetap khotbah. Kalau itu cuma terjadi 1-2 kali saya khotbah orang tidak bertobat. Tapi kalau terus-terusan orang tidak bertobat dan terus-terusannya bukan cuma 1 minggu, bukan 1 bulan, cuma beberapa tahun, 100 tahun. Jadi kita bisa bayangkan betapa putus asanya Nuh. Nah di dalam keadaan demikian inilah orang yang sangat luar biasa hebatnya. Dia tidak frustrasi, tapi dia tetap berani. Nah di sini pada waktu dikatakan dia berbeda dengan orang-orang jahat, itu bukan cuma dia diam, tapi dia harus terobos untuk melawan kejahatan.
Nah inilah dia bagi saya seorang yang luar biasa. Jadi kalau kita bicara Nuh, kita berbicara seorang manusia yang gagah perkasa. Ya kita bisa katakan he is a man. Dialah laki-laki. Inilah dia Nuh. Nah sekarang setelah kita lihat dia Nuh seperti demikian, kita masuk ke dalam babak kedua. Babak keduanya apa? Ternyata kehebatan Nuh dalam benar dan bergaul dengan Allah, dia bukan sendiri. Tapi dia mampu mengajak istri, mampu mengajak anak, mampu mengajak 3 mantu. Sehingga 7 orang akan mengikuti dia. Dan yang selamatkan menjadi 8 orang. Jadi di sini kita melihat kehebatan Nuh bergaul dan benar di hadapan Allah. Dia bukan hanya sendiri tapi dia bisa membuat istrinya ikut, 3 anaknya ikut, dan 3 mantunya ikut. Jadi di sini kita bisa melihat inilah keberhasilan seorang bapak. Seorang bapak yang dilihat jelas, dilihat tampak, dilihat nyata. Nah sekarang kalau saya bertanya kepada jemaat sekalian, sekarang pilih mana yang lebih sulit? Kita berhasil di mata manusia, berhasil di dunia luar. Dengan kita berhasil di mata istri kita, berhasil di mata anak kita, berhasil di mata mantu kita, orang di dalam keluarga kita. Mana yang lebih sulit? Saya yakin yang lebih sulit di dalam keluarga. Sebab kalau di luar, orang tidak tahu apa yang kita pikirkan. Orang tidak tahu apa yang kita gumulkan. Orang tidak tahu tindakan-tindakan kita. Sebab kita bisa bikin topeng. Kita berpura-pura, kita bersandiwara. Itulah dia di dunia. Nah di sini kalau kita lihat di dalam keluarga, tidak satu pun yang kita bisa sembunyikan. Istri tahu bagaimana kita hidup, tidur, bangun, makan, minum dan seterusnya. Anak tahu, semuanya tahu. Nah di dalam keadaan demikian sampai benar di mata keluarga, itu suatu yang sulit. Nah inilah yang terjadi pada Nuh. Sehingga istri dan 3 anak dan 3 mantu ingin ikut. Jadi kalau saya katakan tadi yang pertama, no, he is a man, dia seorang laki-laki. Tapi sekarang kita bisa katakan, no, he is a father, dia seorang bapak yang sejati. Inilah dia Nuh, orang yang luar biasa. Nah kalau saya berhenti di sini, saya coba bandingkan dengan diri saya atau kita sekalian. Siapa yang berani berkata sekarang, saya seperti Nuh? Siapa yang berani berkata demikian? Saya nggak percaya. Jadi Nuh seorang yang sangat hebat, luar biasa. Nah di dalam kehebatan itu ternyata dia seorang yang benar dan berani lawan arus jahat. Dia orang yang bergaul dengan Allah dalam arti taat total. Tidak berdebat, tidak berdiskusi dan tidak melawan kemauan Allah. Jadi sehingga keluarga itu merasa aman dan nyaman. Keluarga itu merasa bangga terhadap bapak, suami seperti begini. Sehingga semua mau menjadi demikian. Nah Bapak Ibu dan jemaatnya dikasihi Tuhan. Saya pernah mendengar sebuah kesaksian yang terbalik dengan Nuh, yaitu yang terjadi pada seorang pendeta. Saya nggak kenal pendeta itu, saya tidak hadir pada waktu kematiannya, tapi saya dengar kesaksian dari orang-orang. Si pendeta ini seorang yang megang jemaat dengan sinode, dengan banyak cabang gerejanya. Dia juga mendirikan sekolah Alkitab dan mengajar sekolah Alkitab. Dia juga berkhotbah luar biasa dan menulis juga luar biasa. Dia dikenal bukan cuma di dalam kota, tapi keluar kota dan bahkan sampai keluar dunia, keluar negeri. Nah di sini kita melihat inilah kehebatan seorang pendeta ini. Sampai akhirnya dia meninggal. Pada waktu dia meninggal, karena terlalu banyak orang yang datang, bahkan dari luar kota dan dari luar negeri, maka acara malam penghiburannya itu menjadi 7 hari. Nah di dalam keadaan demikian, setiap hari bisa 2 atau 3 jam. Sebab banyak sekali orang memberikan kesaksian betapa hebatnya pendeta ini. Pokoknya dia menjadi omongan yang luar biasa. Sampailah malam terakhir besok di mana dia akan dikuburkan. Setelah semua kasih kesaksian, menyanyi, memuji Tuhan dan membanggakan dia. Sekarang anak dia, mungkin yang paling besar atau nggak tahu, pokoknya salah satu anak ya.
memberikan ucapan terima kasih penutup dari malam penghiburan itu. Setelah dia berterima kasih ini, itu dan segalanya, terus dia tutup dengan berkata, Bapak Ibu dan saudara sekalian, ayah saya di mata keluarga adalah orang paling jahat di dunia. Bapak Ibu tidak tahu bagaimana dia terhadap istri atau mama saya. Bapak Ibu tidak tahu bagaimana dia terhadap anak-anaknya. Sehingga dia adalah orang paling jahat. Gempar. Saya pun kaget waktu dengar itu. Saya nggak kenal, tapi tahu nama orang itu. Nah sekarang setelah saya mendengar kesaksian demikian, saya tidak berhak atau tidak punya kemampuan atau kuasa untuk mengblame, menghina dia. Tidak. Tapi saya pikir tentang saya. Bisa orang bilang saya bisa khotbah. Bisa orang bilang saya bisa bergaul. Bisa orang bilang saya begini dan begitu. Tapi bagaimana istri saya bilang. Itu yang paling penting. Bagaimana anak saya bilang. Itu yang paling penting. Nah sekarang no. Yang dibilang benar di mata Allah. Dia juga benar di mata istri dan 3 anak 3 mantu. Mampukah kita seperti demikian? No, sebagai contoh seorang manusia yang terlalu ajaib dan hebat. Bapak Ibu dan jemaat, mari kita sebagai seorang suami, seorang bapak, bisakah mendekati? Kita tidak mungkin sama dengan Nuh, mendekati, mencoba ikut jalan dia. Bisakah? Sampai istri saya rasa aman. Sampai anak saya rasa aman. Sampai mereka ingin seperti itu. Oh betapa banyak orang berkata kepada orang-orang atau anak-anak yang tadinya Kristen meninggalkan iman. Ada banyak yang berkata sebab aku tidak mau seperti papaku. Jadi kalau kita sampai batu sondoan terhadap keluarga sendiri, kita bukan cuma menyakiti mereka, tapi kita menyakiti Allah. Allah sakit. Ini saya khotbah buat saya. Istri saya di sini. Saya khotbah buat saya. Apakah saya berani berkata pada istri saya benar? Apakah saya bisa berkata anak, mantu, saya benar? Ini Nuh. Hari Bapak yang berjuang. Berjuang seperti apa? Cuma cari uang? Cuma cari ketenaran? Cuma cari kedudukan? Atau Bapak yang berjuang supaya istri dan anak mantu akan mengikuti jejak dia. Dan ikut benar dan bergaul di mata Allah. Tapi kisah Nuh ternyata tidak stop. Babak kedua tadi, sekarang babak ketiga. Ternyata akhirnya bukan suatu yang happy end. Tidak happy ending. Sebab ternyata setelah air bah surut, Batra mendarat, Nuh keluar, anak keluar, mantu keluar, semua binatang keluar. Nuh melakukan usaha bisnis untuk hidupnya. Dan dicatat dia menjadi melakukan tumbuhan wine, anggur. Itu yang dikatakan perkebunan anggur. Sampai satu kali Nuh minum anggur kebanyakan sampai dia mabuk. Dan pada waktu mabuk, apa yang dia lakukan? Sesuatu yang sangat memalukan bahkan menjijikkan. Sebab dia buka semua pakaiannya. Dan dengan telanjang dia dalam keadaan mabuk. Dilihat paling tidak oleh 3 anaknya. Memang anak yang 1 dan 2 dia tidak mau melihat sebab dia sudah lihat. Tapi tidak mau menontonnya. Tapi anak yang ketiga menontonnya. Terlepas dari itu. Dia melakukan sesuatu yang sangat fatal, gagal. Nuh, seorang laki-laki. Nuh, seorang bapak.
tapi sekarang siapa dia? Jadi kalau tadi kita bilang, he is a man, he is a father. Sekarang, he just a man. Dia cuma orang biasa dan dia gagal. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu dia bilang gagal, itu dicatat dalam Alkitab. Nah jadi dia gagal total, orang yang hebat seperti begini. Nah sekarang tantangan, kadangkali kita sebagai orang laki bisa berhasil pada waktu ada tantangan. Pada waktu harus melawan sesuatu, adrenalin kita naik terus. Sampai kita berani melakukan, berani melanggar. Tapi setelah aman, setelah nyaman, setelah tidak ada tantangan, tidak ada lagi tuntutan. Pada saat itu seringkali seorang ayah gagal total. Ini gagal di depan anak dan istrinya. Nah di dalam keadaan demikian kita tidak tahu cerita kelanjutannya. Apakah Nuh akhirnya menjadi orang yang kembali atau dia tetap dalam dosa? Kita tidak tahu karena tidak dicatat. Tapi saya berani memberikan tafsiran. Tafsiran saya, setelah dia jatuh, dia tidak jatuh lagi. Kenapa? Sebab pada waktu dia jatuh kan dicatat. Jadi kalau tidak dicatat, memang masih belum tentu, masih mungkin. Tapi saya berani katakan mendekati dia tidak cacat lagi. Sebab kalau cacat lagi, dia akan dicatat di situ. Buktinya nggak ada catatan. Nah sekarang kalau kita anggap dan kita tafsirkan, akhirnya setelah dia jatuh, dia bangkit. Berapa lama dia bangkit? 350 tahun. Jadi berarti dia bisa bangkit lagi, survive. Inilah dia Nuh. Nah Bapak Ibu dan jemaat, kita laki-laki, kita bapak bisa gagal, bisa. Bisa siapapun. Tapi sekarang setelah gagal, apa yang terpenting? Bangkitkah? No. Bangkit. Nah ini yang saya katakan. Nah kalau saya katakan dia bangkit. Sekarang saya mau tanya lagi. Kenapa dia bisa bangkit dan dia tidak jatuh lagi. Sehingga tidak dicatat oleh Alkitab. Inilah dia peran keluarga. Saya ingin loncat ke dalam kitab Kolose pasal 3 yang tadi kita baca. Di situ jelas Paulus berbicara tentang bapak, tentang ayah. Yaitu terhadap istri dia harus menjadi kepala. Terhadap anak dia harus menjadi pemimpin. Ini yang ada dalam Alkitab. Khususnya dalam Nats Kolose pasal 3 yang tadi kita baca. Nah di sini dia menjadi pemimpin untuk istri dan anak-anaknya. Sehingga istri dan anak, ibu dan anak punya pemimpin. Inilah yang ada dalam kitab Kolose. Nah di dalam keadaan demikian, si pemimpin ini dikatakan, jangan hina istrimu. Jangan rendahkan istrimu. Dan jangan sakiti anak-anakmu. Itu dia rumus yang diberikan oleh Alkitab. Tapi seandainya si bapak pas saatnya gagal. Bagaimana dia harus bangkit? Bagaimana dia harus survive untuk menang kembali? Nah di sini Kolose Paulus mencatat peran dari istri dan peran dari anak. Dari istri di situ Paulus berkata, hendaklah kamu harus menjadi penolong. Artinya sekalipun pada waktu suamimu gagal, jatuh, tetap jadilah penolong. Artinya apa? Taruh posisimu tetap di bawah dia. Tapi penolong di bawah dia bukan pembantu atau babu, bukan. Tapi penolong adalah penopang supaya sang suami tetap menjadi suami. Kalau dia kepala keluarga, dia tetap kepala keluarga. Itu yang diinginkan dalam surat kitab Kolose ini. Nah sekarang kita bertanya para ibu, pada waktu lihat suaminya pas, he just a man, dia cuma laki-laki biasa yang bisa gagal, bisa lemah, bisa jatuh. Apakah tetap bisa menjadikan dia kepala? Penolong di sini, saya katakan tadi bukan babu, tapi bukan ekstrim yang lain. Yaitu menjadi orang yang take over, yang ambil alih
Pada waktu suami gagal, geser. Bukan. Tapi menjadi penolong. Pada waktu dia gagal, dia harus ditolong untuk ditopang kembali, diangkat kembali. Ini tugas seorang istri yang harus berperan untuk ayah bisa berjuang terus menerus. Saya akan kasih kesaksian tentang keadaan keluarga saya, yaitu antara papa dan mama saya. Papa saya ini hidup, yaitu dia cukup berhasil pernah, yaitu menjadi import kain. Dia import kain sehingga punya toko di pintu kecil. Selain itu, dia juga punya toko di Tanah Abang, grosir pakaian. Ini yang dilakukan papa, terus dibantu oleh mama saya. Akhirnya berkembang banyak. Kami punya beberapa rumah, kami punya beberapa mobil. Saya ingat hidup enak pada waktu itu. Tapi satu kali dia kena penipuan. Nah itu ceritanya panjang. Make it the story short, pendekin. Akhirnya dia gagal karena dia ditipu. Begitu dia gagal, seorang bapak yang harus bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Itu berat buat main. Nah kenapa saya katakan berat? Sebab Bapak Ibu tahu anak dari papa saya, dari papa mama saya berapa? Memang gak banyak, cuma 13. Bayangkan waktu dia jatuh, tanggungan dia tuh 13 anak selain istri. Dan nenek saya numpang, ai saya numpang. Punya pembantu, punya supir. Saya pernah dikatakan total kira-kira dia harus menghidupi 20 orang. Saya punya anak cuma 2 ekor. Berat. Susah. Harus berani ketat untuk simpan uang. Demi anak bisa lulus dan berhasil. Ini 20 orang. Shock. Dan pada keadaan shock itu dia kena stroke berat. Gak bisa bergerak, cuma bicara susah dimengerti. Dalam keadaan demikian, dokter berkata cuma 3 kemungkinan. 1, dia akan mati, meninggal. 2, dia akan terganggu pikirannya, setengah gila. 3, piansui atau lumpuh. Itu 3. Dalam keadaan demikian, saya masih terlalu kecil jadi tidak terlalu melihat bahayanya. Tapi kalau kakak saya cerita, itu kita betul-betul jatuh dalam lembah kekelaman. Itu yang terjadi. Nah pada waktu itu mama saya panggil anak-anak. Salah satu ngomong kepada saya masih kecil. Tapi ya udah SD lah. Ingat, mama saya ngomong, sekarang mami harus gantikan peran papi. 1 yang mami minta, 1, cuma 1. Hormati papi. Sebagai papa. Ini yang paling penting. Jadikan dia tetap papa. Bapak Ibu, kadang-kali kita bilang engkau papa kepada ayah kita. Sebab dia bisa kasih kita uang, dia bisa kasih kerjaan, dia bisa kasih kedudukan, dia bisa kasih pertolongan. Dan pada saat dia stop, post power terjadi. Bisa gak kita menjadikan dia papa? Apalagi seperti keadaan papa saya, shock, kena stroke. Akhirnya apa? Bisakah dia dijadikan papa? Itu yang diminta oleh mama saya. Dia nggak minta yang lain. Dia kerja keras. Karena suaminya udah tidak bisa lagi. Dalam keadaan demikian, saya ingat. Saya pernah lihat. Bukan 1 kali, beberapa kali. Dia pulang kira-kira jam 4, jam 5 sore. Papa saya dalam keadaan tidak bisa bergerak. Tahu mama pulang. Teriak, marah. Itu orang yang frustrasi. Seorang yang punya kemampuan untuk dagang, tahu hancur, frustrasi. Sehingga istrilah jadi sasaran. Saya lihat. Mama saya tidak membantah. Apalagi ngamuk kembali. Walaupun dia bisa. Tapi apa yang dia lakukan? Dia ambil baskom dengan air hangat dan anduk kecil. Saya lihat bagaimana dia lap muka papa saya membersihkannya. Dan kalau papa saya ngamuk, dia bilang apa? Maaf ya Pi, mami akan berusaha. Luar biasa. Ini kunci kesuksesan
seorang papa yang sudah jatuh untuk bangkit kembali. Banyak cara Tuhan bisa pakai. Tapi salah satu cara, istri jadikan dia tetap kepala keluarga. Sehingga Bapak Ibu dan jemaat kaget luar biasa kami. Hitung bulan, bukan 1-2 tahun, bulan. Papa saya sembuh. Dan biasanya orang yang stroke kalau sembuh tetap ada ciri-ciri bekas stroke. Tetap. Entah jalannya, entah geraknya, entah bicaranya. Tapi papa saya tidak satu orang pun yang percaya kalau dia pernah kena stroke. Sebab total sembuh. Ini mujizat dari Tuhan dan saya percaya. Mujizat Tuhan melalui apa? Melalui mama saya. Yang taruh suaminya jadi kepala. Dan dia mengajak semua anak tetap menghormati papa. Saya pernah besuk orang di mana ada seorang kakek sudah terbaring nggak berdaya sehingga nafsu makannya hilang. Terus ada anaknya di situ. Dan pada waktu saya kunjungi sang kakek itu, saya tanya kenapa? Dia udah susah ngomong. Anaknya yang bilang, iya papa saya ini udah sakit berat bla 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 bla. Terus saya tanya lagi, terus bagaimana? Kaget saya. Anak itu bisa bilang, iya nih si papa bandel. Kurang ajar betul. Anak kurang ajar. Papa dibilang bandel, kurang ajar. Saya nggak lihat binatang pun nggak begitu. Kita bisa. Papa udah hancur, kita hancurkan dia. Jadikan papa itu tetap papa. Itu syarat dan nggak bisa ditawar. Anak pun berani gak menghormati dia. Saya tadi cerita tentang papa saya. Saya seorang pendeta harus jujur. Saya gak mau munafik. Sekarang saya cerita tentang saya. Saya pun pernah frustrasi. Saya pun pernah depresi. Salah satunya waktu COVID baru mulai. Bapak Ibu bukan sesuatu yang mengada-ada. Setiap bulan bisa 2 atau 3 kali saya harus terbang bolak-balik untuk berkhotbah. Setiap bulan cuma 1, 2, 3, 4 minggu yang tidak ada khotbah. Karena saya yang memang tidak mau dan saya mau istirahat. Tahu-tahu fatal. Stop. Nggak ada pelayanan. Rasa gelap. Dan kondisi saya memang sudah menurun. Bapak Ibu tahu umur saya berapa? Ada yang bisa tahu? Memang orang cakep tuh kelihatannya muda. Umur saya 70 tahun ini. 70. Harap nanti kalau pulang panggil saya engkong ya, Cuk. Dalam keadaan shock berat pada awal COVID, saya kena depresi. Betul. Kenapa bisa bangkit? Tuhan melalui siapa? Melalui istri saya. Dia tidak pernah hina saya. Dia layani saya. Dan melalui anak-anak saya. Waktu ulang tahun pas tahun 20 kena keadaan COVID. Mereka bikin surat dalam ucapan selamat ulang tahun. Intinya mereka bilang mereka bangga terhadap saya. Itu yang membangkitkan saya kembali. Ternyata saya bukan sampah yang hancur. Tapi saya seorang yang bisa survive. Dan anak saya juga menulis. Saya tidak akan menyesal mempunyai papa seperti papa. Saya begitu cinta papa. Itu kata-kata yang luar biasa. Memang jauh lebih berharga daripada sekedar sebuah mobil Mercedes. Jadi kata-kata itu lebih berharga dari Mercedes. Sehingga saya bilang pada anak saya, kalau kamu kasih Mercedes atau kata-kata, Papa akan pilih Mercedes. Enggak, Bapak Ibu dan jemaat kasih Tuhan. Kata-kata yang membangkitkan dari anak dan istri, itu penting. Sekarang Nuh bangkit kembali. Karena bagaimana dengan kita?
Hari ayah dituntut dalam Kolose. Harus menjadi pemimpin, harus menjadi contoh yang baik, dituntut. Tapi tidak stop. Istri pun, anak pun dituntut untuk membuat papa menjadi papa. Saya kalau ada orang cerita tentang papanya, bisa saja papanya jahat. Bisa mungkin papanya itu gagal. Bisa papanya dosa. Bisa semua. He just a man. Tapi yang saya tanya, pada waktu kamu menilai papamu seperti demikian, adakah kamu berdoa buat dia? Adakah kamu menangis buat dia? Adakah kamu bergumul buat dia? Dan tetapkah kamu hormati dia? Hormati dia. Saudara, memang dalam Kolose dan Efesus kalau kita bahas lagi itu menarik. Sebab dalam Kolose dikatakan hormati dalam segala hal. Tapi masuk dalam Efesus tidak. Yang dikatakan taati di dalam Tuhan. Jadi berarti kalau bukan dalam Tuhan boleh tidak taati. Ya. Namun dikatakan tetap hormati dia. Jadi pada waktu saya mau berkatakan tidak kepada papa saya, tetap dalam sikap hormat. Waktu saya mau membantah sebab yang dia suruh itu tidak sesuai firman Tuhan, tetap dalam rangka konteks saya sedang menghormati dia sebagai papa saya. Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kalau kita sudah jadi papa, lihat tuntutan untuk kita. Dan kalau kita punya papa, jadikanlah dia papa. Dan kalau kita istri, lihat tuntutan istri. Kalau kita jadi anak, lihat tuntutan anak. Ayah yang berjuang sampai akhirnya menjadi contoh bagi dunia. Dunia bisa mengenal Tuhan bukan cuma dengan bagaimana kita pintar ngomong, kita pintar khotbah, kita berdrama, tapi dengan kesaksian yang nyata. Bisakah dunia melihat ada Allah? Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, di sini kan kita dikasih kembangnya, putih dan merah. Putih kalau nggak salah kita buat bapak-bapak yang sebentar lagi mati ya. Enggak, putih buat papa kita yang udah meninggal. Merah, papa kita masih hidup. Papa saya meninggal umur 83 tahun. Tapi saya tidak pernah menyesal. Sebab sampai akhir hidup dia, saya bisa menyatakan saya mengasihi dia dan menghormati dia. Tidak ada rasa sesal. Kalau kita punya papa sekarang, mari layani dia. Itu cinta. Bukan saya melayani dia karena dia itu bisa memberikan saya, bisa menolong saya, bisa mencukupi saya, bisa kasih saya berkelimpahan. Bukan. Dia bisa atau dia tidak bisa, saya tetap mencintai dia. Saya tetap menghormati dia. Sehingga kalau satu kali kelak Tuhan panggil dia, kita bisa berkata, Tuhan, di dalam kesedihanku ditinggal dia, aku punya satu kebanggaan sebab aku bisa menghormati dia. Mari bapak-bapak kita tuntut diri kita, ibu-ibu tuntut dirinya, anak-anak tuntut dirinya. Menjadi kaya yang berjuang. Itu keindahan keluarga. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, saya sebagai seorang bapak yang tidak sempurna, bisa gagal setiap saat, bahkan di depan istri, depan anak. Tapi Tuhan, tolong saya terus menuntut sebagai papa untuk boleh berkenan dengan Engkau. Dan tolong Tuhan bagi kaum istri, anak-anak, tolong Tuhan. Supaya bukan hanya mimpi ingin punya ayah yang berjuang,
Tapi mereka jadi alat Tuhan untuk membuat ayah yang berjuang. Tuhan, jangan anak-anak khususnya menjadi kurang ajar, biadab terhadap ayahnya. Tolong Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat-Mu di sini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.